persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, berjumpa kembali dengan kami di Menara Doa pada hari ini. Kami berterima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang selalu setia mengikuti Menara Doa setiap hari. Nah, mari siapkan hati kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara, baik Bapak Ibu Saudara yang mengikuti Menara Doa secara online dan menggunakan laptop, tab dan juga handphonenya. Mari ambil tempat duduk yang terbaik untuk kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita minta biarlah Tuhan hadir, Tuhan melawat kita bersama-sama. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini. Terima kasih kalau kami boleh kembali berkumpul bersama-sama di Menara Doa. Biarlah Tuhan Kau hadir. Ketika kami takut, kami percaya kepada Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Lawat kami, jamah kami ya Tuhan di Menara Doa ini ya Tuhan. Umat-umat-Mu yang sakit ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berikan kesembuhan secara khusus. Mereka yang mengalami beban berat, Tuhan angkat hari ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kuasa-Mu bekerja. Roh Kudus-Mu memimpin kami ya Tuhan Menara Doa ini. Berbicara buat kami secara khusus lewat firman-Mu. Biarlah kehidupan kami diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Mari Engkau hadir, Engkau lawat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Makasih Tuhan Engkau baik buat kami. Haleluya. Waktu ku tak aku, waktu ku bimbang kepadamu Tuhan, ku percaya. Segala susahku, Engkau yang tahu, dan air mataku Kau taruh dalam kirbat-Mu. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Mari bersama-sama katakan haleluya.
Allah di pihakku, Allah di pihakku, ku percaya. Haleluya. Allah di pihakku, ku percaya. Mari datang kita sembah Tuhan bersama-sama. Allah di pihak, siapakah menjadi lawan? Kami berseru kepadamu Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sembah Dia. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Allah di pihak hidup kami Ajar kami ya Tuhan, untuk kami selalu ya Tuhan setia kepadamu. Tuhan beri hati kami ya Tuhan. Ya Roh Kudus, tuntun kami, bawa kami ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya
kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Sekali lagi katakan, Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Mari katakan haleluya. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Katakan, apa yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Mari bersama-sama katakan, Bapa surgawi, Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Mari sembah Dia. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagi. Katakan, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagi. Katakan, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Mari sembah Dia, haleluya. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagi. Sekali lagi katakan, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku, karena rencana-Mu indah bagiku.
kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Roh Kudus bawa kami lebih lagi. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Dia hanya selalu, Dia hanya selalu anak domba Allah. Ku siap berteduh hanya Dia ku sembah. Dia hanya selalu anak domba Allah. Ku siap hanya Dia ku sembah. Dia hanya selalu anak domba Allah. Ku siap hanya Dia ku sembah. Surga ceritakan kemuliaan Tuhan kita. Dia dikorbankan, satukan Allah dan kita. Dia hanya selalu anak domba Allah. Ku siap hanya Dia ku sembah. Mari buka suaranya saudara. Dia hanya selalu anak domba Allah. Ku siap hanya Dia ku sembah. Tuhan, aku berdoa di menara doa ini ya Tuhan. Aku minta Tuhan hadirat-Mu memenuhi kami. Di dalam hadirat-Mu, di situ ada kasih. Kasih Tuhan yang melenyapkan ketakutan kami. Ajar kami itu bisa mengandalkan Tuhan. Menyerahkan ya Tuhan sepenuh daripada hidup kami. Segala hak kami kepada kehendak-Mu, kepada rencana-Mu. Tuhan, satu yang kami minta, biarlah hidup kami ada impact, berdampak ya Tuhan. Ya Tuhan, bagi kehidupan daripada orang lain menjadi berkat ya Bapa. Oleh karena itu hari ini ajar kami Tuhan. Ya Tuhan, ajar kami untuk bisa ya Tuhan belajar semakin rendah hati, semakin lemah lembut, semakin memiliki kasih dan belas kasihan ya Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pergumulan yang begitu hebat, yang begitu berat, dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Aku berdoa sebagai hamba-Mu, aku minta ya Tuhan, kemurahan hati-Mu
Tuhan, jamah mereka Tuhan. Beri mereka ya Tuhan kuasa-Mu ya Tuhan untuk mujizat terjadi dalam hidup mereka. Berikan hikmat-Mu supaya mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Tuntun ya Tuhan anak-anak-Mu ini dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya mujizat masih ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak-anak-Mu yang menderita karena setia kepadamu, karena melayani-Mu. Biarlah Tuhan Kau berikan upah buat mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan kembali Ibu Bapak. Puji Tuhan. Shalom saudara. Nah, hari ini saya ingin melanjutkan renungan ya kan tentang Getsemani. Kemarin kita bahas tentang ya kan tentang doa yang Yesus lakukan di Taman Getsemani. Saudara, nah hari ini saya mau lanjutkan tentang kemarin doanya Yesus jadi renungan kita. Sekarang adalah apa reaksi atau respon Yesus ketika dia berada di Getsemani setelah berdoa. Setelah berdoa. Saudara Yesus, jadi kita akan bahas masa prapaskah ini saudaraku, ya kan, dengan mengenang, mengingat daripada penderitaan, pengorbanan dan kematian Yesus, saudaraku. Kita tahu bahwa saya berikan judul khotbah saya hari ini ada itu tentang renungan tentang Getsemani, renungan tentang Getsemani. Kita tahu bahwa Getsemani artinya apa? Alat pemeras, penghancur dan pemeras daripada buah zaitun sehingga dia bisa menjadi apa? Minyak zaitun, saudaraku. Yang dipakai untuk menjadi minyak urapan, saudara. Itu minyak zaitun. Kalau saudara tahu bahwa Getsemani itu sebenarnya taman yang berada di kaki gunung Bukit Zaitun. Bukit Zaitun tuh di kakinya. Seberang daripada lembah Kidron. Kalau saudara tahu lembah Kidron tuh lembah di mana Yesus pernah naik keledai lalu masuk ke kota Yerusalem lewat yang namanya pintu gerbang emas. Yang sekarang ditutup saudaraku. Itu Getsemani. Getsemani ini sebenarnya tempat persinggahan dan juga tempat peristirahatan Yesus. Ya kan kalau dia datang ke Yerusalem katanya gak pernah nginep saudaraku. Dia biasanya akan pergi ke Betani, tempatnya Maria dan Marta dan Lazarus. Di sana dia dilayanilah, makan dan lain sebagainya. Tapi ini Getsemani ini tempat Yesus tuh istirahat, ngumpul sama murid-muridnya. Itu biasa. Nah saudaraku, tetapi kemudian saudaraku yang kita akan bahas, Getsemani ini menjadi tempat di mana orang yang paling dia percaya namanya Yudas Iskariot. Ya saudara, di tempat itu Yudas menjual Yesus. Saudaraku, dia membawa sepasukan tentara Romawi dan para penjaga bait Allah. Ya saudara, di tempat Getsemani itulah tempat penangkapan. Yesus ditangkap, saudara, dan itulah menjadi tempat kesengsaraan Yesus. Nah, Getsemani juga adalah satu tempat di mana Yesus mengucapkan doa yang cukup terkenal. Kemarin kita sudah bahas tentang doanya. Saya mau mengulang, saudara Yesus, apa artinya Getsemani buat hidup kita. Ada musim-musim dalam hidup kita, ada masa-masa dalam hidup kita. Kita pasti akan berada di Getsemani. Saudaraku, Getsemani bicara tentang permukaan yang di dalam. Ya kan, permukaan buah zaitun yang diremuk saudara untuk bisa dipakai di rumah Tuhan. Menjadi minyak urapan. Seringkali Tuhan izinkan kita ada di Getsemani. Getsemani tempat di mana? Yang di dalam kita itu kayaknya diremukan. Dalam bentuk adalah itu jadi satu tempat di mana doa-doa kita itu tidak dijawab seperti yang kita inginkan. Itu Getsemani. Kita doa, orang lain dijawab, Tuhan gak jawab. Tapi ingat, Tuhan ngerti kok perasaan kita. Tetapi Tuhan tidak jawab karena Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik untuk masa depan kita. Katakan amin. Ya, ada banyak. Saudaraku, kok yang ini aja kok gak dapet sih? Aku gak bisa dapet. Orang kok bisa?
Ya, saya dalam waktu pendidikan, saudaraku, tiba-tiba kena sakit. Ya kan, cukup lama. Saya doa untuk supaya bisa sembuh. Tapi karena terlalu lama sakitnya, sampai 3 bulan. Saudaraku, akhirnya mau masuk lagi, sudah setelah sembuh, masuk lagi ke sekolah. Saya di drop out dari sekolah. Saya berpikir, saudara, kalau saya bisa lanjut sekolah, saya punya masa depan yang baik. Sebagai pegawai negeri di Direktorat Jenderal Pajak, saudaraku. Saya berpikir seperti itu. Tetapi drop out seperti gak ada masa depan lagi. Kenapa Tuhan gak jawab? Itu Getsemani buat saya. Dan sekarang saya baru tahu Tuhan punya rencana. Bahwa saya bukan di tempat penempatannya bukan di situ. Sebagai ASN. Tapi rupanya Tuhan mau punya rencana. Ya kan, supaya hidup saya bisa menjadi hamba Tuhan. Saudara juga pasti ngalamin hal itu. Getsemani bisa menjadi sesuatu tempat di mana orang-orang yang terdekat sama sekali juga gak bisa tolong kita. Saudara, gak bisa tolong kita. Itu Getsemani. Itu masa di mana saudara bisa ngalamin. Yang pertama, kita tidak boleh kecewa sama Tuhan. Yang kedua, kita gak boleh kecewa sama orang. Yang kita bilang, Kak, aku sudah baik sama kamu. Kenapa kok kamu waktu aku lagi susah butuh tolong, kok udah tolong? Ini kita di Getsemani. Di masa-masa sulit yang paling penting adalah saudara dan saya harus menjaga supaya kita tetap mudah masuk dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Dan itu hanya bisa kalau kita pelihara yang namanya hati yang apa? Ucapan syukur. Ada pujian dan ucapan syukur. Itulah di mana Allah bertata di atas pujian ucapan syukur umatnya. Ketika kita mulai marah, kecewa, ngeluh, hilang hadirat Tuhan, hilang campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Getsemani, saudaraku, ya kan, itu ada tempat di mana karena kita taat sama firman, karena kita mau melakukan firman, karena kita jadi orang percaya, orang Kristen yang sungguh-sungguh, kita ngalami penderitaan, kita ngalami kerugian. Saudaraku, bahkan kita ngalami yang namanya kesengsaraan, itu Getsemani. Yesus ngalami hal ini, saudaraku, ya kan? Kita gitu. Tapi saya percaya Getsemani itu membuat ada banyak rasa sakit, luka-luka rasa sakit. Saudara, di Getsemani pasti ada rasa takut. Yesus juga ngomong kok sama 3 sahabatnya, aku takut, hatiku takut, dia bilang. Sebelum dia doa, dia aku takut, hatiku gentar. Mari kita doa. Getsemani membuat kita semua sakit, membuat kita semuanya takut. Bahkan hancur. Tetapi saudaraku, kalau kita bisa mendapatkan pewahyuan, pengertian akan firman Tuhan, rasa sakit dapat membuat kita menjadi seorang yang semakin kuat. Katakan amin. Ya saudara, makin kuat. Secara fisik, kalau saudara coba, ya kan, latih otot saudara dengan beban, sakit ngangkat. Tapi lama-lama saudara masih kuat angkat beban. Jadi hidup kita seperti itu, sakit. Saudara sakit. Ya kan? Apa yang kita doakan, kita rasakan. Ya kan? Kok kita diperlakukan tidak? Sakit, semua sakit. Hancur. Takut. Ke depannya gimana? Saudara, kalau kita dapatkan firman, dapat pengertian, hari ini kita belajar. Oleh karena itu. Maka saya percaya rasa takut bisa berubah menjadi satu keberanian yang kudus. Hancur. Kehancuran kita. Yang di dalam ini, saudaraku. Ya karena hancurnya bisnis, hancurnya mungkin rumah tangga, beberapa hancurnya seperti masa depan. Tapi itu kan yang di dalam ini loh kenanya. Kalau kita dapatkan firman, saudara, pengertian, pewahyuan, maka kehancuran ini, hancur hati ini dapat membuat kita menjadi seorang yang semakin bijaksana. Katakan amin. Nah, hari ini saudara, kita akan belajar. Ada peristiwa di Getsemani. Setelah Yesus berdoa, Alkitab katakan dia diberikan kekuatan. Ada seorang malaikat Tuhan berikan kekuatan. Ada 3 hal saudaraku yang kita akan lihat. 3 prinsip kebenaran. Ya kan? Dari apa yang peristiwa yang terjadi di Getsemani. Saudaraku Kristus, kita tahu bahwa setelah doa, tidak lama kemudian datanglah siapa saudara? Yudas. Bersama 1 pasukan daripada tentara Romawi. Dan para penjaga-penjaga. Untuk apa saudara? Untuk menangkap Yesus dan akan menyiksa dia
mengadili dia, dan akan menghukum dia di atas kayu salib. Ini apa yang dia doakan, kan dia berdoa, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Maka kan, ambillah cawan ini daripadaku. Cawan apa nih? Murka Allah. Dia sudah tahu dia apa yang akan terjadi di depan. Kengerian, penderitaan yang hebat. Saudaraku, dia tahu. Lalu dia berkata, bukan kehendakku tetapi kehendakmu yang jadi. Kita bahas kemarin. Saudaraku, selesai doa, dia sudah diberikan kekuatan. Lalu apa yang terjadi? Rupanya Bapak bilang harus minum cawan murka itu. Ya kan, dia harus lewati itu. Dia jalani kehendak Bapak. Lalu datang Yudas dan segala macam. Saudara, pada umumnya ya, semua orang akan membela diri, melarikan diri. Ya kan, kalau ada pihak-pihak yang hendak menangkap dia dengan tuduhan bersalah. Tetapi berbeda dengan Tuhan Yesus. Lihat saudaraku. Yang pertama kita lihat, yang kita belajar dari Yesus ini adalah apa? Ketika dia mau ditangkap. Saudaraku, Yesus memiliki keberanian. Yesus memiliki keberanian menghadapi apa? Ketakutannya. Dia punya keberanian. Dia kan waktu takut kan? Aku takut, hatiku gentar. Sebelum doa, dia doa. Sampai 3 kali dia doa. Dengan kata-kata seperti itu. Selesai doa. Saudaraku, ketika dia ketemu Yudas bilang, Yudas cara gini, kalau ada orang yang aku cium, laki-laki yang aku cium, itu kamu tangkap dia. Nanti kita siksa dia. Itu caranya. Dicium Yesus. Ya kan? Mereka, Yesus, apa? Kita lihat saudaraku. Ya kan? Yesus ini luar biasa. Coba ayatnya kita baca. Yohanes 18 ayat 4 sampai 5 kita baca yuk. 1, 2, 3. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, aku dia. Kalau kita mau dicari orang, kita lari. Saudaraku, pasti kita sembunyikan diri. Atau kita bela diri. Saudara bilang, ini aku dia. Yudas yang mengkhianati, dia berdiri juga di situ bersama dengan mereka. Ayat yang ke-6 kita baca sama-sama, ayat sampai 8, 1, 2, 3. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, siapakah kamu? Siapakah yang kamu cari? Kata mereka siapa? Yesus dari Nazaret. Jadi Yesus menegaskan lagi. Siapa kamu cari? Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Sampai 2 kali, akulah dia. Jika aku yang kamu cari. Tetapi dia ada kata-kata terakhirnya apa? Biarkanlah mereka ini pergi. Siapa mereka ini? Petrus, Yakobus, Yohanes. Mereka gak ada urusan. Keren gak saudaraku? Dia tidak libatkan siapapun. Aku. Tapi mereka, biarlah mereka pergi. Kamu cari aku, ini aku. Wah, ini. Saya nih baca ini saudaraku. Saya mikir gitu. Yesus itu bukan gak takut, dia takut. Terbukti dia, kemarin kita bahas. Takut. Ketakutannya itu digambarkan seperti apa? Sampai keluar apa? Takutnya sampai stres dalam, keluar darah. Tapi satu hal yang kita belajar. Saudaraku, bahwa Yesus memiliki keberanian menghadapi ketakutannya. Jadi kita harus belajar untuk menghadapi ketakutan kita. Kita gak perlu melarikan diri dari masalah. Jangan melarikan diri dari masalah. Kadang kita takut ya. Kita ini udah utang, kita gak bisa bayar. Bukan karena kita jahat, gak mau bayar utang. Tapi karena memang gak ada uang. Atau uang kita nyangkut di mana-mana. Betul gak saudaraku? Ketika orang nagih utang. Pelajaran apa yang kita belajar hari ini? Di Taman Getsemani. Getsemani kan Yesus gak buat salah apa-apa, gak buat dosa. Tapi dia ditangkap. Dengan segala tuduhan-tuduhan. Lalu dia disiksa. Hadapi ketakutan. Hadapi ketakutannya apa? Hadapi yang nagih. Cerita, kita kan ya kan sudah hadapi. Nah, ya kan hadapi ketakutan kita. Beberapa kan, aduh gejala-gejalanya di badan nih bagaimana ya? Kayak gak enak nih sakit.
Kita harus hadapi dong ketakutan kita. Pergi ke dokter, minta untuk dicek di laboratorium. Supaya kita bisa tahu sakitnya apa. Saudara ngerti maksud saya di sini? Katakan amin. Nah dalam hidup kita, saudara, kita tuh harus ada alat-alat ukur. Kita harus tahu ada alat ukur. Kita biasa kok. Kalau saudara mobil, selalu saudara lihat apa? Alat ukur apa? Yang pertama saudara lihat, bensinnya ada nggak? Betul nggak? Kalau di rumah kita buka dandang tempat beras, berasnya masih ada nggak? Kan ada alat ukurnya. Air di rumah, kita lihat alat ukur masih ada nggak? Semua kita hidup harus perhatikan alat ukur. Nah, kita pun secara rohani harus perhatikan alat ukur kita. Secara emosional, gimana kita? Secara emosi ini, ya. Yang kedua, ya kan? Kita juga bisa cek alat ukur, cek hubungan kita dari kata-kata kita sama keluarga, sama orang. Kita harus cek alat ukur dalam hidup kita. Kenapa saya harus ngomong seperti ini, saudaraku? Saya mau ngomong begini, ya. Kita pikir gini, bukan pikir, kita mau buat satu pertanyaan. Mengapa Tuhan Yesus kok memiliki keberanian menghadapi ketakutannya? Saudaraku, saya tuh dapetin seperti kayak pemikiran atau pewahyuan dari Tuhan ya. Begini, ukuran ketergantungan seseorang akan menentukan kepada siapa kita akan takut. Ngerti gak saudara? Ya, ukuran ketergantungan kita akan menentukan kepada siapa kita akan takut. Kalau kita sangat bergantung kepada manusia, kita akan takut kepada manusia. Dan kita takut tentang apapun juga. Ngerti gak? Contoh, saya sangat bergantung misalnya sama seseorang ini. Karena orang ini yang banyak memberikan saya pekerjaan. Sehingga saya bisa dapat duit, saya bisa nafkahi istri saya. Ngerti saudaraku maksud saya? Dialah aku bergantung dengan orang ini nih. Sakingnya saya lihat dia jadi seperti seolah-olah inilah dewa saya. Saya pasti takut. Ya kan saudara, kalau dia nggak kasih, jadi nanti efeknya kemana-mana. Kalau saya bergantungnya kepada diri saya sendiri, kalau saya ada apa-apa, kena apa-apa, saya akan lihat ukuran saya. Masalahnya lebih besar atau lebih kecil dari kekuatan saya. Kemampuan saya, kemampuan keuangan, kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Kalau masalahnya jauh lebih besar daripada kemampuan saya, karena saya bergantung sama diri saya sendiri, pasti saya takut. Saya bisa ngerti ya? Berbeda. Ya kan? Kalau kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, hal itu akan menunjukkan kita adalah seorang yang takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, roh takut akan Tuhan ini, sifat takut ini akan melenyapkan segala jenis ketakutan tentang apapun juga. Karena kita orang yang takut akan Tuhan, dia kan bergantung, orang yang bergantung sepenuhnya, dia takut akan Tuhan. Kita akan menghormati, kita akan kagum, hormati, kita puja, kita muliakan orang yang dimana kita bergantung sama dia. Dan kita tahu, dialah yang memelihara kita. Saya bisa ngerti, katakan amin. Kalau kita cuma mengandalkan bergantung sama diri kita sendiri, kita ini terbatas dan bisa berubah. Kalau kita bergantung sama manusia terbatas dan bisa berubah. Hari ini bisa bantu. Itu yang menimbulkan kita jadi hidup dalam ketakutan dalam segala macam hal. Tapi kalau kita bergantung kepada Tuhan, saudaraku, yang tidak terbatas, yang tidak pernah berubah, dan kita kenal dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal, saya percaya hal ini akan melenyapkan ketakutan kita. Saudara bisa dapat sini, katakan amin.
Jadi orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah orang yang suka berdoa dan mencari apa kehendak Tuhan. Itulah sebabnya kenapa kok Yesus, saudaraku. Ini bukan Yesus, saudara harus berpikir ya. Pikir yang benar maksud saya. Jangan anggap Yesus itu bersandiwara ketika dia bicara. Aku takut. Benar dia takut. Itu dibuktikan oleh dokter Lukas. Keluar darah. Saudaraku. Lalu jangan kita bikin. Kok tadi takut habis doa? Kok dia berani hadapin? Kamu cari siapa? Yesus, ini aku. Aku nanya, kok cari siapa? Yesus dan Yesus. Ini aku. Ini aku. Gak usah cari. Tapi yang teman aku sudah lari. Dia berani hadapi ketakutannya. Kenapa saudara? Karena dia mengandalkan Bapa. Dia mengandalkan Bapa. Dia tahu akan pemeliharaan Bapa dan dia memang mau melakukan kehendak Bapa. Bapa kehendaknya adalah apa? Jalani kesengsaraan ini sampai kamu naik ke atas kayu salib. Itu rencanaku untuk kamu. Katakan amin. Dia percaya itu, dia andalkan itu. Sehingga Yesus tidak takut ngadepin Yudas Iskariot, satu pasukan tentara Romawi dan para penjaga. Dia tidak takut menghadapi Imam Kayafas, Pilatus, Pontius Pilatus. Dia tidak takut hadapi manusia dan keadaan-keadaan yang akan menghancurkan tubuhnya, menghancurkan jiwanya, dan juga menyiksa rohnya. Kenapa saudaraku? Karena dia takut akan Allah sebagai manusia. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Jadi sekarang kita harus lihat nih di alat pengukur kita. Kita takut Tuhan atau takut sama manusia, atau takut dengan keadaan masa depan dan sebagainya. Ketika ukuran takut yang besar nih dengan orang, dengan keadaan segala macam, ini ada satu tanda merah sebenarnya, harusnya peringatan. Oh, aku tidak terlalu mengandalkan Tuhan. Aku tidak takut akan Tuhan. Ya, aku tidak pernah mengutamakan, menghormati Tuhan. Kalau aku ini, aku bukan. Aku yakin aku gak takut. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Kita dapat mengubah ketakutan kita menjadi satu tindakan iman yang berani. Kalau saudara mau merendahkan diri, berdoa, dan mencari kehendak Tuhan. Seperti yang dilakukan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Katakan amin. Ya, saudaraku. Kita berani. Berani lakukan apa? Tindakan yang paling keren itu adalah apa saudara? Coba tes dengan keuangan kita. Apa kita bisa melihat bahwa uang yang kita punya itu adalah milik Tuhan. Plus ada bagian-bagian yang jadi milik Tuhan. Yang saya harus serahkan itu. Itu ukuran saudaraku. Mengandalkan Tuhan dan takut akan Tuhan. Yang berkuasa untuk melenyapkan ketakutan. Kita berani menghadapi ketakutan kita. Saudara bisa ngerti maksud saya di sini, katakan amin. Yesus ini dia nyawa siap untuk serahkan. Karena Bapa minta nyawa dia. Dia siap melakukan itu. Yang kedua, apa yang kita belajar? Yang kedua adalah Yesus menunjukkan sifat yang apa? Lemah lembut. Saudara lihat di sini. Apa maksudnya? Yesus menunjukkan sifat yang lemah lembut. Matius 26 ayat 51 sampai 53. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghudus pedangnya dan menetakannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Ini namanya Simon ya, Simon Petrus. Dia bawa pedang, saudara. Itu ada yang namanya hamba imam besar, saudara, namanya Malkus. Ya saudara, bes, tiba-tiba itu kena kupingnya, kupingnya putus. Kita lihat apa reaksi Yesus. Yesus bilang gini, memang kamu nih kawan setia Simon. Aku lagi susah kau bantu ini. Aku suka nih sama kau nih. Betul loh, kalau kita kan gitu dong. Wah ini memang kawan bener nih. Di tengah-tengah aku lagi dikepung, kau bawa pedang, ya kan? Dan kau hajar semua orang yang kayak gitu. Tapi apa jawaban Yesus? Lihat saudaraku.
Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Itu dijelaskan. Ya. Yang kedua, ini ada prinsip yang ini yang saya mau bagikan kepada saudaraku. Yang ayat ke-53, ini prinsipnya. Kita baca. 1, 2, 3. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Jadi Yesus punya berapa? 12 pasukan malaikat. Yudas bawa berapa? 1 pasukan tentara Romawi. Dari jumlah banyak aja udah banyak Yesus punya. Dari orang lawan malaikat, 1 malaikat bisa hajar ratusan ribu orang. Di perjanjian lama. Saudara ngerti ini 12.000 pasukan malaikat. Saudaraku, 12 pasukan malaikat. Maksudnya siapa? Apa di sini saudaraku? Di Taman Getsemani kita belajar. Yesus tidak menggunakan kekuatannya. Kekuatan kuasanya. Yang jauh lebih besar itu. Dia punya 12 pasukan malaikat. Untuk membinasakan Yudas Iskariot itu pemberontak itu, pengkhianat itu. Bersama rombongannya sepasukan prajurit Romawi. Yang hendak menangkap dia. Yang akan menyiksa dia. Bahkan akan membunuh dia. Saudaraku, dia punya kekuatan kok. Di sini kita belajar tentang apa? Kelemah lembutan dari Yesus. Sekalipun dia punya power. Saudaraku, dia tidak gunakan powernya. Saudaraku, Yesus. Ya, untuk membela kepentingan dia. Tetapi dia pakai power dia. Untuk apa? Melakukan kehendak Allah. Itu namanya apa? Kelemah lembutan. Jadi kita melihat di sini ada Yesus itu sikap penundukan diri, penyerahan diri yang sempurna kepada apa? Kehendak Bapa. Katakan amin. Jadi kita ini perlu saudara belajar lewat renungan Getsemani ini. Yang pertama adalah kita perlu rendah hati. Belajar Yesus yang rendah hati, yang dimana Yesus sangat mengandalkan Allah Bapa. Karena dia mengandalkan Allah Bapa, saudara, dia gak punya rasa takut ketika dia harus hadapi ketakutannya itu. Dia punya keberanian dan punya iman untuk hadapi ketakutannya itu. Saudara bisa bersih katakan amin. Saudara, ini perlu ini hal-hal ini, saudara, itu mujizat luar biasa, rendah hati. Yang kedua kita belajar, Yesus ini adalah lemah lembut. Orang yang lemah lembut, dia punya power, dia punya kekuatan. Saudara, ya kan? Tetapi dia tidak gunakan untuk kepentingan dia. Untuk membalaskan dendam. Tapi dia pakai powernya ini. Untuk melakukan perbuatan baik. Yang bisa punya dampak besar. Untuk pekerjaan Tuhan. Katakan amin saudara. Katakan amin. Makanya Tuhan Yesus berkata kan. Di dalam waktu dia khotbah di bukit. Yesus berapa? Berbahagialah orang yang lemah lembut. Ya. Jadi Yesus berkata orang yang lemah lembut adalah orang yang berbahagia. Orang yang diberkati. Makarios, saya tulis bukunya. Ya, yang kenapa? Karena mereka akan memiliki bumi. Apa artinya memiliki bumi saudara? Kalau saudara dan saya, kita sama-sama nih bertumbuh dalam kelemah lembutan. Ini penting banget lemah lembut. Saudaraku, kita sudah tahu kelemah lembutan itu apa? Kita bisa kendalikan. Ya kan, ya bahwa kekuatan kita, ya kan, dikuasai oleh Roh Kudus. Katakan amin, saudara. Itu, ya kan, lemah lembut ini yang penting untuk kita bisa dengar nasihat orang, nasihat firman Tuhan. Kita bisa mendengarkan dengan itu. Ini penting lemah lembut. Kalau orang yang keras, dia nggak pernah mau dengar omongan. Makanya orang lemah lembut tuh, kenapa kok dia bisa memiliki bumi? Kenapa kok dia bisa diberkati oleh Tuhan? Karena dia cerdas, dia punya pengetahuan, dia punya pengertian, dia punya hikmat. Kenapa dia bisa punya itu? Karena dia mau belajar. Katakan amin. Lemah lembut, rendah hati, lemah lembut itu kan seperti kayak koin gitu, saudaraku. Koin. Nah makanya Yesus berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Apa arti memiliki bumi, saudaraku? Saya catat ya, saudara. Ada beberapa hal tentang hal memiliki bumi. Yang pertama adalah bahwa orang yang memiliki bumi itu artinya dia memiliki segala sesuatu. Dia memiliki segala sesuatu.
di dalam Kristus. Wah, asik dong Pak. Iya. Asal kita belajar bertumbuh dalam kelemah lembutan dan kerendahan hati, kita memiliki segala sesuatu. Katakan amin. Ini kan yang dicari orang dunia. Saudara, dengan keras pertahankan hak. Yesus tidak mempertahankan hak, menyerahkan haknya. Ya kan, pertahankan hak. Laporkan ke polisi, penjarain karena utang gak bayar. Itu kan keras. Kalau lembut dia ada hikmatnya, nggak perlu harus lewat polisi. Bisa dibicarakan dengan baik, kasih kelonggaran, kasih bantuan lagi segala macam. Pasti akan pulang lebih banyak. Lemah lembut tuh itu akan banyak hikmatnya, saudara akan lebih cerdas. Satu hari teman saya, saudaraku, seorang pengusaha, dia investasi kepada sahabatnya. Uang waktu itu cukup besar, tujuannya untuk bikin sarang burung walet. Saudaraku, sarang burung walet di Bangka. Saudara, dia tunggu, dia pikir pasti harus udah panen nih. Dia tanya, mana hasil panennya? Dia cek, rupanya kok gak ada, gak balik duitnya. Dia cek, saya mau lihat mana sarang burung waletnya, dia gak buat. Rupanya uang untuk bikin uang dia untuk investasi sarang burung walet, saudaraku. Dipakai saudara untuk judi. Dipakai untuk judi. Dan ternyata orang ini utangnya di mana-mana. Satu hari saya ketemu dengan teman ini. Waktu saya khotbah di Singapura. Dia ngobrol sama saya, dia cerita segala macam dia juga. Dia tanya, nasihat saya itu apa? Nasihatnya gimana Pak? Bapak tuh mau nasihat menurut firman Tuhan. Ya kan? Atau nasihat menurut apa? Karena saya ini hamba Tuhan, saya kasih nasihat firman Tuhan. Kalau secara hukum ke pengacara aja. Apa? Saya mau dengar nasihat firman Tuhan. Saya ingat Yesus. Ya kan? Ketemu dengan Petrus, apakah kamu mengasihi aku lebih daripada yang lain? Petrus jawab, Yesus tanya 3 kali, aku mengasihi. Petrus pun jawab 3 kali. Engkau tahu aku mengasihimu. Saudaraku, saya dapatin pengertian. Yang pertama, waktu Tuhan bilang, apa kamu ngasih aku? Saya bilang sama teman ini. Yesus mau ngomong, Petrus, aku ampuni lo salah kamu. Aku kasih uang untuk investasi burung walet. Kau pakai buat judi. Aku ampuni. Udah. Yang kedua, waktu Yesus berkata, ya kan, apa kamu mengasihi aku lebih dari? Gembalakanlah domba-dombaku, kan itu kan yang pertama. Gembalakan, jawab, aku mengasihi kamu. Gembalakanlah domba-dombamu. Itu pertama, aku ampuni kamu. Yang kedua, gembalakanlah domba-dombaku. Yang kedua apa Pak Sabta artinya? Yesus mau ngomong, ya kan? Aku bukan cuma ampunin salah kamu. Ya kan? Tapi aku akan lupakan. Aku anggap kamu gak pernah buat salah sama aku. Selesai, clear kan? Nol kan ya? Yang ketiga, Yesus tanya lagi, apakah kamu mengasihi aku lebih daripada yang lain? Yes, kau tahu aku mengasihi. So, dia nangis. Tuhan bilang apa lagi? Gembalakan domba-dombaku. Yang ketiga Tuhan bilang gini, aku bukan cuma mengampuni kamu. Aku bukan cuma melupakan kesalahanmu. Tetapi yang ketiga, aku mau mempercayakan kamu lagi. Jadi maksudnya apa Pak Sabta? Coba Bapak ketemu lagi sama Bapak ini, orang ini. Tanya, masih mau kerja lagi enggak? Masih mau kerja lagi enggak? Kalau dia masih mau kerja lagi, kasih lagi modal Pak. Oke, saya pikirin. Gak lama kemudian, saudaraku, berapa lama kemudian dia telepon saya. Pak Sabta, kapan rencananya pelayanan khotbah di Bangka? Saya bilang minggu depan nih saya mau pergi Bangka. Oke, kalau gitu kita ketemuan di Bangka. Dia panggil saudara, temennya Join ini. Kita bertiga lah, berempat, ada satu juga pendeta di Bangka. Dia bilang gini, dia sebut namanya, ini pendetaku. Aku datang tuh karena mau coba dengar dan lakukan pendetaku ini. Dia ngakuin saya pendetanya dia. Saudaraku, sudah? Dia bilang ini, aku tuh mau nanya sama kamu. Ya kan? Kamu mau masuk penjara, ini orang powernya tinggi saudara, kenal segala macam pejabat tinggi. Kamu mau masuk penjara atau kamu mau masuk Kristen? Ini bukan orang Kristen saudara, ini orang masih penyembah berhala. Ya kan? Aku nggak lupa cerita ini saudara.
Kamu masuk penjara atau mau masuk Kristen? Orang kalau ditanyain kayak gitu saudara, pilih apa? Pilih masuk Kristen lah daripada masuk penjara, betul gak? Aku masuk Kristen bos, dia bilang gitu. Nah, oke. Kalau kamu masuk Kristen, ya kan, kamu baptis, dia bilang. Nah, baptis ada pendeta yang di Bangka. Sudah baptis, kan saudara, jadi Kristen dia. Mana jadi Kristen? Ya, sudah masih Kristen. Kalau kemudian, kan, udah cerita-cerita segala macam. Saya nggak dikasih tahu apa yang dia buat. Berapa lama saya setelah ketemu sama teman ini, bilang Pak Sabta, aku kasih modal lagi ke dia. Berapa Pak? 3 kali sampai 4 kali lipat daripada investasi itu. Aku mau percayakan dia lagi. Dia lakukan itu. Kaget saya. Oh ya? Ya. Saudaraku, saya berapa lama kemudian. Saya masih ketemu dengan yang orang Bangka ini. Saya cerita, kamu pakai untuk apa tuh? Oh itu apa namanya? Barang-barang apa namanya yang selaman itu, yang apa? Barang-barang antik lah. Dia bilang saya sudah kirim nilainya itu sekian kali lipat daripada uang yang dia invest ke saya. Jadi temennya Bapak Pak Sabta itu udah untung invest sama aku. Ngerti gak saudaraku? Lemah lembut bisa ada hikmat. Katakan amin. Dia bisa penjarain hari itu. Orang ini masuk penjara tapi jiwanya binasa, dia gak pernah percaya Tuhan. Yang kedua, uangnya gak pernah balik. Ini kisah saudaraku. Kenapa orang lemah lembut tuh memiliki bumi, berkuasa bumi? Karena dia memiliki segala sesuatu. Katakan amin. Seringkali kata memiliki segala sesuatu dalam Kristus, itu artinya apa sih? Coba kita baca dulu. 1 Korintus 3 ayat 21. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Sebab segala sesuatu adalah milikmu. Tetapi kamu adalah milik Kristus. Dan Kristus adalah milik Allah. Katakan amin. Jangan megahkan diri, ya kan? Sebab segala sesuatu adalah milikmu. Gak usah megahkan diri. Tapi ada ayat lain yang lebih jelas saudara. 2 Korintus 6 ayat 10. Kita lihat. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebagai orang berduka cita. Paulus bilang. Namun senantiasa apa? Bersuka cita. Sebagai orang yang miskin. Namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang yang tidak bermilik. Sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Katakan amin saudara. Ini. Ya saudaraku, punya dampak, berdampak. Walaupun sesusah-susahnya aku bisa membuat kamu bersuka cita. Aku bisa menghibur kamu. Semiskin-miskinnya aku sudah memperkaya kamu. Dengan segala hikmat, dengan segala hubungan-hubungan kamu bisa kenal dengan banyak orang. Itu sudah memperkaya kamu. Dengan segala kekuatan, pengaruh, kuasa, uang dan lain sebagainya. Paulus bilang, orang yang lemah lembut, dia memiliki segala sesuatu. Katakan amin. Dia memiliki segala sesuatu. Memiliki bumi atau memiliki sesuatu. Lihat lagi saudara. Ini yang kita mau kejar. Yang kedua, kita akan menjadi imam-imam bagi Allah. Dan memerintah sebagai apa? Raja di bumi. Alkitab Wahyu 5 ayat 10 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Kapan? Kerajaan 1000 tahun. Orang yang memerintah. Jadi saudara lemah lembut. Kita belajar bertumbuh dengan lemah lembut. Kita akan menjadi imam-imam bagi Allah. Saudara, di kerajaan 1000 tahun. Bayangin saudara, imam bagi Allah, kita tuh jadi pelayan Tuhan, jadi hamba Tuhan. Makanya kok jadi Kristen, orang Kristen nggak pernah melayani Tuhan. Ini aneh. Nanti mau ngapain nganggur pasti. Kita ini saudara, Tuhan siapkan kita di dunia ini supaya kita punya karakter, punya keterampilan dan melayani. Katakan amin saudara, bawa jiwa, bawa orang dekat dengan Tuhan, ngajarin firman, jadi pemusik, bawa orang masuk hadirat Tuhan dan lain sebagainya. Layani Tuhan. Karena nanti saudaraku, saudara dan saya, kalau saudara merindukan dan menginginkan, saya mau, saudara harus mau. Karena Tuhan inginkan kita jadi imam-imam. Imam kan yang melayani bagi Allah dan memerintah sebagai
atas menghakimi orang-orang. Saudara, ini Wahyu 20 lebih jelas. Ayat 4 kita baca sama-sama. Ini hanya untuk berkat orang yang lemah lembut. Bukan orang yang keras. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu aku melihat tahta-tahta. Dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan apa? Kuasa untuk apa? Menghakimi. Kita turut memerintah, turut menghakimi, saudaraku. Bersama dengan Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Dia ingin kita seperti dia. Saudara, perhatikan lagi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Tuhan. Ini para martir ya, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai apa? Bersama-sama dengan Kristus. Untuk masa berapa? 1000 tahun. Saya mau ikut memerintah. Saudara mau memerintah? Harus. Jangan jadi. Makanya kita harus ukur, saudara. Kita harus sering ngecek. Kalau kita naik mobil, kita cek apa? Bensinnya gimana, olinya gimana, ada alat pengukur. Saudara ngecek gak? Pernah lihat gak? Kalau aku kelak dipanggil Tuhan, kira-kira ini aku tuh di mana posisinya? Jangan-jangan orang-orang yang tidak ternama, orang-orang yang sederhana, yang melayani Tuhan di gereja, jangan-jangan itu adalah para pendoa syafaat kah? Para asyir yang sederhana. Yang orang gak pernah pikir. Jangan-jangan rumah dia jauh lebih besar. Ya kan saudara, upah dia lebih besar. Makanya Tuhan itu selalu lihat apa? Motivasi. Jangan selalu silau dengan penampakan di luar. Bagaimana upah itu? Motivasi. Kedua dampak. Dampak hidup kita. Kita punya dampak gak? Untuk orang tuh bisa jadi semakin percaya. Ada banyak orang bisa diselamatkan. Ada banyak orang bisa kenal firman Tuhan, ngajar. Dampak hidup kita. Dampak. Kita punya uang. Uang itu bisa gak dipakai untuk berdampak supaya orang ini bisa hidupnya lebih baik. Kita punya kekuasaan. Bisa gak kita pakai kekuasaan ini untuk punya dampak. Kita punya pekerjaan. Punya bisnis. Semuanya bicara dampak. Destiny kita. Dan itu hanya orang yang apa? Lemah lembut. Dan rendah hati akan memerintah sama Yesus. Katakan amin. Yang terakhir. Di Taman Getsemani kita bisa belajar dari Yesus apa ya saudara. Dia menunjukkan apa? Kasih dan belas kasihannya. Kepada siapa? Kepada para musuh. Kepada musuhnya. Saudaraku lihat ini keren banget. Saya ngeliat gini ya. Yesus tuh khotbah, ngajar. Bukan cuma bisa ngajar, bisa khotbah. Tapi Yesus tuh benar apa yang dia khotbahkan, itu yang dia lakukan. Setuju gak saudara? Katakan amin. Kalau dia bilang belajar daripada aku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Yes, kita sudah belajar. Di Taman Getsemani kita lihat kelemah lembutan dia. Dia punya 12 pasukan. Dia bisa pakai itu untuk hajar. Supaya dia gak ikut menderita. Tapi dia gak lakukan itu. Yang kedua rendah hati. Rendah hati bicara ketergantungan dengan Tuhan yang begitu total. Sehingga dia berani menghadapi apa? Ketakutannya. Yang ketiga saudara. Yesus kan ngajarin. Ampunilah orang yang bersalah sama kamu. Berdoalah dan berkatilah musuh-musuhmu. Yesus ajar itu kan. Yesus lakukan gak? Dia lakukan. Kapan kita lihat? Di Taman Getsemani kita lihat. Coba kita lihat saudara. Lukas 22 ayat 49 sampai 51. Ini yang di masa prapaskah ini saya berdoa kita bisa makin bertumbuh dalam karakter Kristus yang lemah lembut, rendah hati dan penuh kasih. Penuh belas kasihan. Katakan amin. Ayo saudaraku ya kita baca 1, 2, 3. Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi. Berkatalah mereka, Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata apa? Sudahlah itu. Lalu ia menjamah telinga orang itu dan apa? Menyembuhkan. Orang yang mau menangkap Yesus. Orang yang mau menyiksa Yesus.
Orang itu sedang sakit, telinganya copot saudaraku. Sama Tuhan, diambil lagi telinganya, dimasukin, sembuh. Ayo, sudah tangkap aku, siksa aku lagi. Aduh, gak bisa kepikiran dah. Getar di hati ini. Biarlah kasih karuniamu, anugerahmu memampukan aku untuk bisa mendeladani kelemah lembutanmu, kerendahan hatimu, belas kasihanmu kepada orang lain ya Tuhan. Mari doa saudara, tutup matanya. Aku tersentuh Tuhan dengan peristiwa Paskah ini. Ajar kami Tuhan. Di saat-saat sulit kami tetap bisa lemah lembut. Tidak kasar. Di saat-saat sulit kami tetap rendah hati. Bergantung mengandalkan Tuhan. Sehingga kami tidak, ya Tuhan, bisa berani menghadapi ketakutan kami. Tuhan, di masa-masa sulit kami, ajar kami tetap mengasihi dan melayani, memberkati semua orang, termasuk musuh kami. Aku berdoa ya Bapa, dalam nama Yesus, turunkan ya Tuhan anugerah-Mu, kasih karunia-Mu buat kami bisa menjadi pelaku. Karena Engkau lewati proses ini Yesus, Allah sangat meninggikan Engkau. Sangat meninggikan dan memberikan kepadamu Yesus nama di atas segala nama. Dan memang kehendak Tuhan buat kami anak-anaknya sama seperti Yesus. Peta jalannya itu, Allah ingin memberikan kemuliaannya kepada kita saudaraku. Tapi harus ada proses jalan salib ini. Jalan salib ini harus dilalui. Jalan salib, jalan penderitaan, jalan kekudusan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, mampukan kami. Berikan kami hati yang lemah lembut dan rendah hati. Penuh belas kasihan ya Tuhan untuk jiwa-jiwa. Biarlah kami semua bisa melakukan kehendak-Mu. Ada banyak orang bisa diselamatkan. Dalam nama banyak orang makin dekat dengan Tuhan. Kembali ke Tuhan, percaya sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dikuatkan, diubahkan hidup mereka lewat hidup kami. Kami mau hidup berdampak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami ingat karena Engkau rela Tuhan jalani semua ini di Getsemani sampai ke Golgota. Getsemani, Gabata, Golgota. Kau lewati itu sehingga kami yang percaya tidak binasa. Kami semua beroleh hidup yang kekal. Terima kasih banyak Bapak, hari ini kami mau memperingati korban-Mu dengan makan perjamuan kudus. Tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus. Panggil Yesus. 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 Kau berarti bagiku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia serahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang memeterkan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Tuhan adakan
kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anak Tuhan kita Yesus Kristus, persetujuan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.